Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relsa Alfia Karina dengan NIM A1J25057. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan berjudul konsep dasar semantik, pendekatan semantik, hubungan semantik, makna dan referan, analisis makna-makna. Silakan sama-sama menyimak PPT berikutnya. Latar belakang. Semantik adalah cabang dari linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Semantik membantu memahami arti kata, hubungan makna, serta perbedaan antara makna dan referensi, sehingga komunikasi menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, konsep dasar dan objek kajian semantik. Semantik adalah cabang dari linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Batasnya mencukupi kata, kalimat dan konteks penggunaan bahasa. Makna dalam bahasa dapat berubah sesuai situasi dan cara penggunaannya. Objek kajian semantik meliputi makna leksikal, makna dasar kata, makna gramatika, makna karena suasana kalimat, dan makna kontekstual. Makna berdasarkan situasi. Selain itu, semantik juga mempelajari hubungan antar makna seperti sinonim, antonim, homonim, polisimin, dan himponim untuk memahami berkaitan arti dalam bahasa. Selanjutnya, kedudukan dan kegunaan semantik. Semantik memiliki kedudukan sebagai salah satu cabang utama dalam linguistik yang berfokus pada makna, sejajar dengan fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dan sintaksis yang mempelajari struktur kalimat. Penggunaan semantik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membantu memahami bahasa secara tepat, menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi, serta bermanfaat dalam bidang pendidikan, penerjemahan, dan berkembang teknologi bahasa seperti sistem kecerdasan buatan. Selanjutnya, pendekatan semantik, pendekatan referensi. Pendekatan semantik adalah cara untuk menganalisis makna dalam bahasa dari berbagai sudut pandang. Dalam linguistik, pendekatan ini meliputi pendekatan leksikal yang mempelajari makna kata, pendekatan gramatika yang melihat makna dari suasana kalimat, pendekatan kontekstual yang menilaikan makna berdasarkan situasi, serta pendekatan logis yang menggunakan aturan logika. Semua pendekatan ini digunakan untuk memahami makna bahasa secara lebih tepat dan jelas. Pendekatan referensi adalah cara dalam semantik untuk memahami makna dengan melihat hubungan antar kata dan objek yang dirujukkan di dunia nyata. Dalam kajian linguistik, pendekatan ini menenangkan bahwa makna suatu kata tidak hanya dilihat dari dalam kamus, tetapi juga dari apa yang benar-benar ditunjukkan atau dirujukan oleh kata tersebut. Selanjutnya, pendekatan ide nasional, pendekatan behavioral. Pendekatan ide nasional adalah dalam semantik yang memandang makna sebagai gagasan atau konsep dalam pikiran manusia. Dalam kajian linguistik, makna tidak hanya dilihat dari kata objek nyata, tetapi dari ide atau konsep yang muncul dalam pikiran ketika suatu kata digunakan. Pendekatan behavioral adalah cara dalam semantik yang memandang makna bahasa sebagai respon atau perilaku yang muncul akibat rangsangan stimulus dalam kajian linguistik. Makna tidak hanya dilihat dari sebagai konsep dalam pikiran, tetapi sebagai hubungan antar ujuran dan reaksi yang ditimbulkan pada pendengaran. Selanjutnya, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah cara dalam semantik yang memahami makna berdasarkan situasi atau konteks penggunaan bahasa. Dalam kajian linguistik, makna suatu kata atau kalimat tidak selalu tetap, tetapi dapat berubah tergantung pada siapa yang berbicara, kepada siapa, kapan, dan dalam keadaan apa. Selanjutnya, hubungan semantik dan ilmu lain. Berbagai dasar planifikasian. Semantik adalah cabang dari linguistik yang berkaitan erat dengan ilmu lain. Dengan fonologi, semantik berhubungan dalam perbedaan bunyi yang dapat mempengaruhi makna. Dengan sintaksis, semantik berkaitan dengan struktur kalimat yang menentukan arti. Dengan gramatik, semantik berhubungan dalam penggunaan makna sesuai konteks. Selain itu, semantik juga terkait dengan filsafat dan psikologis yang membahas makna dari sisi logika dan proses pemahaman dalam pikiran manusia. Dalam linguistik, planifikasian makna dilakukan untuk mengelompokkan kata berdasarkan ciri tertentu. Dasarnya meliputi kesamaan bentuk, kesamaan makna, perbedaan makna, hubungan makna, dan konteks penggunaan.
Planifikasian ini membantu memudahkan memahami makna kata secara lebih teratur dan sistematis. Selanjutnya, klasifikasi bahasa secara genetis, tipologis, dan geografi. Dalam linguistik, bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu genetis, tipologis, dan geografis. Klasifikasian genetis berdasarkan asal-usul atau keberatan bahasa, tipologis berdasarkan ciri struktur bahasa, dan geografis berdasarkan wilayah penggunaan bahasa. Ketiga klasifikasi ini membantu memahami perbedaan dan hubungan antar bahasa secara lebih mudah. Selanjutnya, makna referan. Makna referan adalah makna dalam bahasa yang menunjukkan hubungan antar kata dengan objek nyata yang dirujukan dalam linguistik. Referan bisa berupa benda, orang, atau hal yang ada di dunia nyata. Jadi, makna referan menjelaskan apa yang benar-benar ditunjukkan oleh suatu kata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, makna dan perbedaan makna. Dalam linguistik, makna adalah arti atau isi yang terkandung dalam suatu kata, frasa, atau kalimat yang dipahami oleh penutur dan pendengar. Makna dapat berupa makna leksikal, makna dasar kata, makna gramatika, makna konstruktur, dan makna kontekstual. Makna sesuai situasi, sedangkan perbedaan makna adalah perubahan atau variasi arti suatu kata yang terjadi karena perbedaan konteks, situasi, atau pemakaian. Satu kata dapat memiliki makna yang berbeda tergantung cara dan tepat penggunaannya. Misalnya, kata kepala bisa berarti bagian tubuh atau manusia yang memimpinkan satu kelompok. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga makna dan dapat dipahami. Maksud adalah tujuan arti yang disampaikan. Tanda adalah sesuatu yang ditunjukkan atau mewakili hal lain. Lambang adalah tanda yang memiliki makna berdasarkan kesepakatan. Konsep adalah ide atau gagasan umum tergantung suatu hal. Definisi adalah penjelasan resmi atau batasan arti suatu istilah. Selanjutnya, dan beberapa kaidah umum tentang semantik. Semantik mempelajari makna dalam bahasa yang bersifat disampatin, konvensional, dan sangat dipengaruhi konteks penggunaan. Dalam semantik, satu kata bisa memiliki banyak makna seperti polisemi, makna masih berhubungan, dan hormonomi, makna tidak berhubungan. Selain itu, dapat hubungan makna seperti sinonim, persamaan, atau antonim lawan kata. Makna kata juga dapat berubah seiringnya waktu dan memiliki hubungan lain seperti bagian keseluruhan atau jenis umum. Selanjutnya, makna ditinjau dari segi penanaman dan pendefinisian. Makna dapat dilihat dari dua cara, yaitu penanaman dan pendefinisian. Dalam segi penanaman, makna muncul karena adanya kesepakatan masyarakat untuk memberi nama pada suatu benda atau konsep, sehingga satu kata mewakili suatu tertentu. Sedangkan dari segi pendefinisian, makna dijelaskan melalui batasan atau uraian yang menerapkan arti suatu kata secara jelas dan terstruktur. Dengan demikian, penanaman lebih memiliki kewenangan pada pemberian label, sedangkan pendefinisian menandakan pada penjelasan arti secara rinci. Selanjutnya, kesimpulan. Semantik merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa, mencukupi bagaimana makna dibentuk, dipahami, dan digunakan dalam komunikasi. Konsep dasar semantik menandakan bahwa makna tidak hanya berasal dari kata, tetapi juga dari hubungan antar unsur bahasa dan konteks pemakaiannya. Pendekatan semantik menjelaskan cara memahami dan berbagai sudut pandang seperti struktur dan logis dan kontekstual. Hubungan semantik menunjukkan kriteria atau makna, misalnya sinonim, antonim, dan himponim, dan relasi lainnya membentuk sistem makna dalam bahasa. Selain itu, perbedaan antara makna referensi menegaskan bahwa makna adalah konsep atau pengertian dalam, sedangkan referensi adalah objek nyata yang ditujukan oleh kata analisis. Makna membantu merugikan bagaimana suatu kata atau kalimat menyampaikan informasi secara tepat sesuai konteks. Secara keseluruhan, semantik berperan penting dalam memahami secara lebih dalam, karena makna tidak hanya bersifat leksikal, tetapi juga mengaruhi oleh hubungan antar kata dan konteks penggunaannya. Itu saja PPT yang saya buat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.